محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib kajian rutin di Masjid Al-Muhajirin pimpinan ranting Muhammadiyah Tebel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke halaman atau bab al-imanu bil kutub. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dulu matan putusannya atau isi putusannya di dalam himpunan putusan tarjih, nanti juga barangkali terjemahnya. Kalau ada nomor 32, 33 itu nanti dalil-dalilnya, gitu ya. Kalau di draft yang panjenengan pegang, dalil-dalil itu ditaruh di belakang sekali, barangkali kalau belum di print semuanya belum ketahuan. Oleh karena itu nanti di sini saya tampilkan dalil-dalil itu ya, di halaman ketiga setelah ini, gitu ya. Al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab, maksudnya kepada kitab-kitab Allah. Yajibu alaina, wajib bagi kita semua. Itu kalau terjemahan tekstualnya. Kalau menggunakan model bahasa Indonesia dengan susunan subjek, predikat, ya, objek, maka bisa kita terjemahkan kita wajib, ya, karena subjeknya adalah manusia. Kalau dalam bahasa Arab itu sering kali kata kerjanya dulu. Kata kerja dulu itu berarti apa? Modelnya menerangkan, diterangkan, gitu ya. Ada model diterangkan, menerangkan. Yajibu alaina, wajib bagi kita an nu'mina, untuk beriman, untuk percaya, bi annallaha azza wa jalla, bahwasannya Allah azza wa jalla anzala kutuban ala rasuli. Ini kalau teksnya harusnya bukan rasuli tapi rusulihi, karena nanti terjemahnya itu adalah
rasul-rasul. Kalau satu rasulun, kalau banyak rusulun. Nah, begitu ya, nggak pakai waw. Kalau jumlahnya lebih dari satu, lebih dari dua. Kalau bahasa Inggris itu kan cuma ada single dan nek loro niku melok napa. Jadi bahasa Inggris nek ngerti single ya, tunggal dan banyak gitu kan. Kalau bahasa Arab tunggal ada, dua ada, baru banyak. Jadi kalau sudah tiga itu banyak. Dalam bahasa Arab namanya jamak. Jadi meskipun teksnya rasulihi, tapi seharusnya rusulihi. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla sudah menurunkan kitab-kitab. Kenapa kok rusulihi? Karena kitab-kitab. Kalau cuma satu, ya kepada satu rasul. Tapi karena menurunkan kitab-kitab, maka kepada rasul-rasulnya. Li islahil basyari, untuk memperbaiki manusia. Maksudnya di belakang, fi dinihim wa dunyahum, memperbaiki urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Jadi fungsi dari kitab-kitab yang diturunkan Allah adalah untuk memperbaiki urusan manusia, baik urusan agama maupun dunia. Minha, di antara kitab-kitab itu, kalau di antara kitab-kitab itu berarti sebenarnya ada yang tidak disebut di sini. Di antara kitab-kitab tersebut Az-Zabur li Daud. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wat Taurah li Musa. Dan Taurat kepada Nabi Musa. Wal Injil li Isa. Dan Injil kepada Nabi Isa. Wal Quran li Muhammadin khatamin nabiyina alaihi wassalatu wassalam. Dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, ya, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada mereka. Kalau dilihat dari urutannya, Zabur dulu, baru Taurat ini betul. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa. Disian pun di Nabi Musa kali Nabi Daud. Kalau urutannya di sini, duluan Nabi Daud, Zabur, baru Taurat kepada Nabi Musa. Supaya cetok dengan maca surat Al-Baqarah 246 sampai 250 kali. Napa niku? Saya buka apa? Surat Al-Baqarah ayat 276. Ya, kadang-kadang perlu diselingi begini ya, supaya tidak kita fokus pada teks yang ada saja ya. 246 sampai nanti 252 insyaallah, atau 253, mohon maaf. Niki buat terjemahane kula carikan yang ada terjemahnya. Terjemah di sini. Kita baca satu-satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waduh, kurang. Niku nek rada mundur saged rada gede. Nah, saya besarkan lagi lah. Ini ya. Kalau agak mundur bisa lebih besar. Nah,
meskipun rada goyang-goyang niku enten siku. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Betul apa sekedar itu goyang di ininya ya, kabelnya. Wah, ini coba tadi dicolokkan tadi di niku terus ini. Nah ibu-ibu saged buka Al-Quran teng WG ngeco. Tapi Al-Quran yang terjemah ya. Dulu kita itu kalau ngaji itu kan ya kebiasaan kita di masjid-masjid Muhammadiyah itu kalau ngaji itu bawa Al-Quran terjemah gitu ya. Ini saged ini. Baik, saya lanjut saja. Qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu ila akhir ayat. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Apa yang harus diperhatikan? Yaitu ketika mereka berkata, irqalu linabiyillahu. Ketika mereka berkata kepada nabi mereka, nabi sinten tidak disebut oleh Allah. Setelah Nabi Musa ini nabi sinten? Nabi Harun. Nggih, niku sak dulure dhewe ya. Kalau bersama-sama Nabi Musa ada Nabi Syuaib Morotoni ya. Nabi Harun adike ya. Ada nabi lain, Nabi Khidir, meskipun tidak pernah disebut namanya, sejaman dengan Nabi Musa. Ada nabi lain, namanya Nabi Yusha bin Nun. Itu diyakini Nabi Yusha itu ya adalah orang yang diajak Nabi Musa menemui Nabi Khidir. Itu namanya Nabi Yusha ya. Berhubung lidahnya berbeda ya, Nabi Yusha teng mriki dadi Nabi Yosua gitu ya. Joshua. Jadi Joshua itu nama nabi. Makanya kalau orang Kristen itu punya nama-nama, memberi nama-nama, banyak nama nabi yang diberikan kepada mereka. Yang kita bahas tadi itu kepada Nabi Daud diturunkan Zabur, Nabi David gitu ya. David itu nama lain dari, atau bukan nama lain, sebutan dengan bahasa Latin dari Nabi Daud gitu ya. Ayat ini menjelaskan bahwa suatu saat setelah Nabi Musa, Bani Israel itu minta kepada Nabi, wahai Nabi, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami bisa berperang di bawah kepemimpinannya di jalan Allah.
Jadi ini situasi di mana Bani Israel itu posisi tertindas. Ya, tertindas. Dan tertindasnya ini di negeri sendiri. Kalau zamannya Fir'aun dan Nabi Musa tertindas di negeri orang. Kalau ini tertindas di negeri sendiri. Siapa yang menjadi penguasa mereka? Nah, nanti di bawah di ayat 247, jadi mereka tanya kan, minta, mbok ya di antara kami ini ada yang diangkat jadi raja, jenengan kan nabi, gitu ya, pilihlah di antara kami. Nah, sudah, konek kadung tak pilih sampean gak wani perang, gitu. Itu yang disampaikan oleh nabi tersebut, gitu ya. Meskipun ada juga yang menyebut ini bukan Nabi Yusa, ya, tapi satu lagi siapa lupa saya. Nanti kalau dibuka tafsirnya baru kelihatan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia tafsirnya terbatas, nggak sampai menyebut nama-nama, ya, karena tafsirnya itu mengandalkan tafsirnya Quraisy Shihab. Jadi kalau tafsir Quraisy Shihab itu lebih fokus pada substansinya, isinya, hikmahnya, pelajarannya. Tafsir yang yang muktabar, yang lama, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, At-Tabari itu sering menyebut nama-nama berdasarkan keterangan yang mereka peroleh, meskipun keterangan itu tidak seluruhnya berdasarkan riwayat yang sahih, gitu ya. Tidak sepenuhnya. Sebagian itu kalau tidak sahih berarti Israiliyat, gitu ya. Benar. Israiliyat itu artinya keterangannya dari orang-orang Islam yang dulunya adalah Yahudi atau Nasrani, mereka punya pengetahuan tentang itu namanya Israiliyat. Jadi bukan dari orang luar, tapi dari orang Islam yang dulunya Nasrani, dulunya Yahudi, mereka tahu cerita-cerita versi mereka, nah, gitu. Itu ayat 246, 247 akhirnya muncul. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Maka akhirnya nabi tersebut memberi jawaban. Sudah, Allah sungguh sudah mengangkat Talut sebagai raja bagi kalian. Dipilihlah Talut. Lawannya siapa berarti? Lawannya nanti namanya Jalut. Bahasa Latinnya Goliat, ya, Goliat tulisannya. Mungkin nonton film Goliat atau Goliat versus David. Jadi di dalam pasukannya Talut, Raja Talut itu ada Nabi Daud, masih remaja. Berarti Nabi Daud setelah Nabi Musa. Sebenarnya begitu ceritanya sampai ayat 253 nanti. Nah, ini ya. Dipilih Talut, mereka enggak terima ternyata. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Diberi informasi Talut itu sudah dipilih oleh Allah sebagai rajanya Bani Israel. Pemuka-pemuka Bani Israel yang tadinya minta rupanya menolak. Kenapa? Karena mereka beranggapan nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Loh, bukannya kami yang lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut pun tidak punya kekayaan yang cukup, itu wong sugih kok jadi raja. Saya mencari
Kenapa kok mereka mengatakan nahnu ahaqqu bil mulki minhu, kami lebih berhak dari Talut. Iki kan perintah ya Allah, Talut jadi raja, kalian jadi pasukan. Kenapa kok menolak? Saya cari. Kalau di dalam tafsirnya Quraisy Shihab nggak ketemu jenengan. Ini tafsirnya Quraisy Shihab nggak ketemu. Tapi kalau saya buka dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya, surat apa? Al-Baqarah. Jangan baru tahu nanti 247. Cuma ini berbahasa Arab ya, betul-betul terjemahannya. Yang ini tadi saya buka terjemahannya, nggak ada ininya. Nah sekarang ini tafsir nomor ini. Ini tafsir Al-Mukhtasar. Ini tafsir Jalalain, ini tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Baghawi, ini tafsir Al-Wasit, ini tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir masih belum banyak. Tafsir Al-Qurtubi. Kenapa alasannya? Ini penjelasannya. Mohon maaf, kalau di sini sudah muncul nama nabinya itu adalah Nabi Samuel, gitu ya, nama nabinya. Ini penjelasan, ini namanya Israiliyat, Israiliyat. Qala Wahab bin Munabbih, lamma qala al-mala'u min bani Israil li Samuel bin Bal ma qalu sa'alallaha ta'ala ayyab'atha ilaihim malikan wa yadulluhu alaihi. Jadi ketika pemuka-pemuka Bani Israel itu minta kepada Nabi, di sini disebut nabinya Nabi Samuel, supaya ada raja yang dipilih, ditunjuk memimpin mereka berperang. Nabi ini bertanya, berdoa kepada Allah supaya Allah menunjuk seorang raja dan menunjukkannya kepada dirinya. Faqala Allah Ta'ala unzur ilal qarni alladhi fihi dahnu fi baitika fa idza dakhala alayka rajulun fanashud dahni alladhi fil qarni fa huwa maliku bani Israil fa adhana ra'sahu minhu wa malakahu alayhi. Ya. Jadi dipilih oleh Allah dengan isyarat-isyarat tertentu. Nanti kalau ada orang datang ke rumah, masuk rumahmu, kamu lihat ya, ada ciri khusus di kepalanya, itu adalah raja, maka itulah raja. Dan raja itu namanya Talut. Wa qala kana Talut tibaran fa kharaja fi ibtigha'i dabatin adallaha. Ya. Fa qasada Samuel asayatu ala fi amri dabba au yajida indahu farjan. Ini cerita pokoknya. Nanti saya lihat. Saya tadi mau menjelaskan penolakannya. Jadi akhirnya nanti Talut inilah yang ini. Saya pun ini cerita penolakan. Ini kan tadi kan gitu. Anna yakunu lahul mulku alaina. Kan ngeten pertanyaane. Kok saged Talut dadi raja? Kok mboten kula kali kanca-kanca liyane niki? Itu yang pemuka-pemuka. Ternyata mereka ini yang ngomong itu nahnu min sabtil muluk wa huwa laisa kadzalika wa huwa faqirun. Ya. Kami ini keturunan raja kok, bukan kami yang dipilih. Bani Israil, anaknya Israil itu sinten? Nabi Yakub. Anaknya Israil niku enten 12. Salah satunya Nabi Yusuf,
Nggih. Yang berikutnya adalah sinten jenenge dulure Nabi Yusuf sing cidek sinten Binyamin. Ya. Nah, tapi yang paling banyak keturunannya dan menurunkan banyak nabi dan raja itu dua anak Nabi Yakub, yaitu Yahuda ya dan Lewi. Yahuda dan Lewi ya. Kalau Lewi menurunkan banyak nabi, kalau Yahuda menurunkan banyak raja gitu. Nah, yang ngomong ini adalah yang protes tadi itu adalah keturunannya Lewi dan Yahuda. Nah, awak dhewe iki keturunane raja. Awak dhewe keturunan nabi kok mboten diangkat. Kok sing diangkat Tolut itu keturunannya Binyamin. Nah, begitu. Tolut. Levi niku cara mriki niku Levi. Makanya jenengan nek tumbas celana tulisannya Levis koma dukur ambek S bahasa Inggris itu artinya punya. Jadi sing celanoan Levis itu iki wong iki TE Lewi. Nah, itu ya. Kita kan nggak paham begitu ya. Mereka tuh dan desain isi anak buah gitu ya. Gitu. Levis itu punyanya Lewi. Suara ngomong celana Levis Lewi gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan, gitu ya. Pokoknya bahasa Inggris itu keren, gitu ya. Padahal Levis atau Levi's, Levi. Nah, itulah alasannya. Makanya alasannya satu, anna yakunu lahul mulku alaina, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi pemimpin? Kami ini lebih berhak. Oh, rupanya yang ngomong itu adalah keturunannya Lewi dan Yahuda gitu. Sementara Tolut dari keluarga yang tidak banyak ya menurunkan raja atau nabi. Kita kembali. Alasan keduanya itu tadi apa? Alasan keduanya walam yu'ta sa'atam minal mal, dan tidak punya kekayaan. Makanya saya biasanya nek pas kate kampanye nih musim-musim pemilu niku, saya beberapa kali mengatakan bahwa dua tradisi Bani Israel yang sampai sekarang masih berjalan adalah tradisi apa niki? Keturunan. Ya, apa niki jenenge? Dinasti, namanya politik dinasti. Ini budayanya Bani Israel. Yang kedua adalah money politik, budaya Bani Israel. Walam yuta sa'atan minal mal, yuk gak gablek duwe apa kita dirocok. Makanya saya sering mengatakan ya kita itu masih mewarisi atau bahkan sedang mewarisi budayanya Bani Israel. Makanya dari Nabi SAW, Rasulullah SAW mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadzal kitzah bil kitzah. Sungguh kalian akan mengikuti tradisinya ya, sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit ya. Bahkan kalaupun mereka dakhalu hujrata bin la dakhaltumu, kalaupun mereka misalnya masuk lubangnya biawak, kalian juga akan masuk.
Artinya kalaupun mereka itu membuat tradisi yang merusak, ya, yang rendah, yang hina, ya kalian juga akan ikut. Itu dia. Nah, dari sini sudah ada gambaran nanti Nabi Daud itu masuk pasukannya Raja Talut. Saya sudah cukupkan di situ ya, tentang ini, bahwa sebenarnya kalau urutan Nabi Musa lebih dulu. Itu ya. Saya lanjutkan. Kita tidak perpanjang di surat. Kalau jenengan mau baca surat Al-Baqarah 246 sampai 252 itu luar biasa. Apa namanya? Pelajaran-pelajarannya gitu ya. Tentang money politik gitu ya. Di situ disebutkan. Wa annal Qur'ana kalamullah, dan bahwasanya Quran adalah kalamullah. Ini tegas nanti ya, menjadi tanda ya. Ketika disebut Al-Qur'an kalamullah, Muhammadiyah menyatakan Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, maka sebenarnya ini kalau dicari kesesuaiannya dengan aliran-aliran teologi dalam Islam, maka Muhammadiyah itu sama dengan atau sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya tak perlu disebut-sebut, dan Muhammadiyah juga tidak perlu menyebut itu, karena Muhammadiyah mengikuti agama dengan manhaj yang sudah kita pilih manhajnya. Tapi kalau ada orang yang menyatakan bahwa yang apa tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok A saja, nah, itu nggak benar. Ya. Jadi pernyataan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu bisa diuji dengan isi, ya, keyakinan, isi nilai-nilai yang diyakini. Kenapa ini saya sebut? Sebenarnya kalau kita tidak menyebut tentang aliran-aliran, tidak ada masalah, ini selesai. Tapi kalau kita buat komparasi perbandingan, dulu ada namanya Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu tidak mengakui Al-Quran itu kalam, tapi Al-Quran itu makhluk. Itu ada konsekuensinya sendiri. Karena bagi orang Mu'tazilah, selain Allah, Allah itu Khalik, pencipta. Selain Allah makhluk. Manusia makhluk, alam semesta makhluk, jin makhluk, malaikat makhluk. Nah, Al-Quran itu apa? Bagi mereka makhluk karena bukan Allah. Ya. Ada konsekuensinya lagi. Semua makhluk punya kelemahan, maka manusia punya kelemahan, jin punya kelemahan, malaikat punya kekurangan, Al-Quran punya kekurangan. Itu Mu'tazilah. Maka tokoh-tokoh yang mengikuti, ya, Abu Musa, bukan Abu Musa, sinten? Al-Asy'ari, maaf. Itu kemudian menyatakan bahwa dengan tegas bahwa Al-Quran itu kalamullah. Kalau Allah sempurna, maka kalamnya juga sempurna. Itu perdebatan lama itu ya. Maka di sini mudah ya untuk membuat kesimpulan gitu ya. Muhammadiyah sejalan dengan apa yang disebut dalam keyakinan kaum Mu'tazilah gitu ya. Wa akhirul kutub, Al-Quran itu adalah firman Allah dan akhir dari kitab al-munazzalah yang diturunkan. Wa annahu yastamilu
Al-Quran itu meliputi, mengandung isi ala ma lam yashtamil alaihi ghairuhu, perkara-perkara yang tidak terkandung di dalam kitab-kitab selain Al-Quran, minasyara'i, baik dalam hal syariat, wa makarimil akhlak, dan akhlak yang mulia, wa fadailil ahkam, maupun hukum-hukum yang utama. Gitu ya. Ini terjemahannya tadi ya, di ini jenengan ada terjemahannya. Nah, kita lihat satu persatu dalilnya, bahwa Allah menurunkan beberapa kitab kepada rasul-rasulnya. Yang kedua nanti diantaranya adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penutup sekalian Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan terakhir mengenai syariat, isi macam-macam hukum dan sebagainya. Itu ada ininya. Saya urut di sini. Kita lihat pertama tadi tentang diutusnya Nabi dan Rasul. Saya carikan langsung link yang ada terjemahannya supaya jenengan tidak sulit menerjemahkan. Di surat apa ini? Al-Hadid ayat 25. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب Innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Ini biasanya bisa dimaknai mukjizat-mukjizat. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Selain itu kami turunkan bersama mereka Alkitab. Wal mizan, dan timbangan, neraca, standar keadilan. Liyaquman nasu bil qisti, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan itu. Gitu ya. Jadi Allah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul. Bukan kepada nabi-nabi ya, kepada rasul-rasul. Saya lanjutkan tadi itu ya. Mana tadi? Kita lihat yang berikutnya. Ini tadi kan untuk memperbaiki urusan manusia di dunia dan di akhirat. Rupanya yang dijadikan dalil dalam HBT ini adalah surat Al-Baqarah ayat 200, 201, 202. Saya hanya mengutip ayat 200 saja supaya tidak buka banyak-banyak. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Kalau jenengan buka di situ nanti dalilnya surat Al-Baqarah 200 sampai 202.
Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan ini tadi. Hubungannya dengan ini. Untuk memperbaiki manusia tentang urusan dunia dan agama mereka. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Jadi muatan kitab-kitab itu ada di situ. Nah, di antara kitab-kitab itu ialah Zabur, Taurat, Injil. Ini ayatnya berbeda-beda. Kita lihat ayatnya berbeda-beda itu surat apa saja. Nah, yang pertama itu ada di surat An-Nisa ayat 163. Ya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Ujung ayat itu Allah menyatakan dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Dan biasa bagi Allah ya untuk menyebut ya nama-nama nabi itu sebagiannya urut, sebagiannya tidak urut. Ini sebagian urut, sebagian tidak urut. Nah, dari yang mantun begini. Baik, sebentar. Kemudian ayat-ayat lain juga sama ini di sini. Ya, pundi malih niki ya sama. Oh, ini hadis panjang. Ya. Untuk menunjukkan bahwa syariat agama yang berasal dari Allah itu sebenarnya sama. Saya Marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'udin muhammaman majludan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lewat ya ada orang Yahudi muhammaman majludan, berdarah-darah ya sedang dicambui. Fada'ahum sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka faqala dan bertanya, hakadza tajiduna hatta zani fi kitabikum. Sebentar kalian, orang yang berzina itu kalau dalam kitab kalian, itu berarti yang ditanyakan orang Yahudi, apakah memang dijilid itu apa? Dicambuk seperti ini. Qalu na'am. Mereka menjawab, iya, ya dicambuk. Fada'a rajulan min ulama'ihim. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil salah satu ulamanya, kalau itu orang-orang awam yang sebelumnya. Faqala anshuduka billah alladzi anzala at-taurata ala Musa. Saya nyatakan dengan nama Allah, tak takoni sampean, sumpah atas nama Allah yang sudah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ahakadza tajiduna hadda zani fi kitabikum. Apakah hukuman orang yang berzina dalam kitab kalian itu memang begini, dijilid, dicambuk? Qala, orang itu menjawab, la, tidak. Walaula annaka nasyattani bihadza lam ukhbirka. Seandainya sampai niku mboten gawe pernyataan dengan nama Allah untuk urusan ini, ya saya nggak mau cerita. Najiduhur rajmah. Sebenarnya yang ada di dalam kitab Taurat itu ya hukumannya untuk orang yang berzina. Ini kan yang ditemui laki-laki berzina yang sudah muhson itu pun gak ada bojo, gitu ya. Ya harusnya rajam, tapi niki walakinnahu kasura fi asyrafina. Tapi kasus seperti ini itu di kalangan orang-orang terhormat kami itu banyak. Fakunna idza akhadna syarif taraknahu. Nah, kami kalau
orang-orang terhormat yang melaksanakan, ya kami nggak sampai kami rajam, cuma kami cambuk tadi itu. Wa idza akhadna dhaif aqamna alaihil hadda. Tapi kalau yang melaksanakan itu orang lemah, orang biasa, ya kami jalankan sesuai hukum. Qulna ta'alau falnajtami ala syai'in nuqimuhu ala syarifi wal wati. Faja'alna tahmima wal jalda makana rajmi. Faqala Rasulullah SAW, Allahumma inni awwalu man ahya amraka idza amatuhu fa amara bihi farujima fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhar rasul la yahsunka alladziina yusari'una fil kufr ila qawlihi in utitum hadza fakhudhuhu ila akhir. Ini kan masanya kan di masa Nabi. Hukumnya sesuai dengan perjanjian dalam Piagam Madinah, ya mengikuti apa yang diputuskan oleh Nabi, dan Nabi memberikan pada orang Yahudi kesempatan untuk menjalankan sesuai dengan kitab mereka. Itu Nabi yakin kalau sesuai Taurat pasti sama dengan Al-Quran. Maka orang Yahudi tadi mengatakan, sudah begini, ayo kita kumpul, kita jalankan baik kepada orang yang terhormat, orang biasa kita tegakkan, ya. Faja'alna tahmim wal jilda makana rasmi. Sudah, biar sekedar dicambuk saja itu sudah cukup, enggak usah dirajam. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ya Allah inni awwalu man ahya amraka. Saya adalah orang pertama yang menghidupkan perintahmu idza amatuhu, kalau mereka itu mau mematikan. Fa amara bihi farusima, maka Rasulullah memutuskan rajam orang ini, maka dirajam. Nah itu sing mau Yahudi kan gondok. Di luar itu, di luar cerita ini, artinya ajaran Nabi baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW atau yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu bodoh. Cuma nanti ada penyempurnaan dalam pengertian ada hukum-hukum yang dulu belum diatur dan diatur. Itulah Al-Quran nanti, ya. Ini itu baru sampai sini, ya, ini, ya. Belum beberapa ini. Tadi kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Saya bacakan satu hadis lagi panjang, karena ini bicara kitab, ya. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Ini ada hadisnya. Cuma hadis ini namanya hadis gharib. Wah, doa nih hadis ini, ya. Doa banget. Ya enggak mari kita. Kok betul tampil gitu? Ket mana betul tampil? Jenengan niku betul ngomong. Nggih. Niki kudu ditutup dhisik baru saya ketampil niki. Ngeten. Apa ini nutup dah. Kula maca hadis wong Yahudi wae. Ini ada hadis panjang sekali. Ya, infarada bi Yahya bin Sa'id al-Absyami an Ibnu Jurayj, ya. Rawinya Abu Dzar al-Ghifari. Ini tidak bisa disebut Israiliyat, ya, tapi ini ada riwayat yang memang gharib. Hanya satu ini yang meriwayatkan. Kula pun ringkas nang kene. Hadisnya dialog bahwa Rasulullah SAW nanti ditangleti oleh Abu Dzar. Abu Dzar suatu saat masuk menemui Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk di masjid. Ya, karena beliau sendirian, aku duduk di dekatnya. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya bagi masjid itu ada penghormatan, dan penghormatannya adalah 2 rakaat sholat. Maka berdirilah dan kerjakanlah. Pelajaran nomor 1, nama sholat tahiyatul masjid. Aku pun berdiri dan mengerjakannya, lalu kembali duduk di hadapannya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau memerintahkanku untuk sholat, apa sebenarnya sholat itu? Beliau menjawab, sholat itulah sebaik-baik amalan.
laksanakanlah sebanyak atau sesedikit yang engkau mampu. Titik akeh lakonono. Gitu ya. Itu pesan yang kedua. Ya. Aku bertanya lagi, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Pesan yang ketiga. Aku bertanya lagi, siapakah mukmin yang paling sempurna imannya? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Aku bertanya lagi, siapa mukmin yang paling selamat? Beliau menjawab, orang yang manusia selamat dari lisan dan tangannya. Ini semua ada dalam riwayat yang lain yang terpisah-pisah ini ya. Aku bertanya, hijrah apa yang paling utama? Beliau menjawab, hijrah dari dosa. Jadi hijrah paling, kalau hijrah pindah omah, sekedar pindah omah, ya kerjaku pindah. Ya berarti ya oleh ini ku kan gitu ya. Urung mesti dosane ditinggal kan gitu ya. Hijrah yang paling baik adalah meninggalkan dosa. Aku bertanya, sholat apa yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling panjang berdirinya. Ini benar nih, sholat paling panjang berdirinya. Cuma nanti ini ada ketentuan masing-masing. Mana bagian yang panjang, mana bagian yang pendek, itu ada ketentuan. Aku bertanya, bagaimana dengan puasa? Beliau menjawab, puasa wajib akan dibalas setimpal dan di sisi Allah ada pahala berlipat ganda. Aku bertanya lagi, jihad apa yang paling utama? Beliau menjawab, orang yang kudanya terbunuh dan darahnya tertumpah. Artinya jihad di mana orangnya mati syahid. Aku bertanya lagi, budak mana yang paling utama untuk dimerdekakan? Beliau menjawab, yang paling mahal dan paling berharga di sisi Allah. Jadi nek kepingin memerdekakan budak, ya sing paling berharga. Sedekah apa yang paling utama? Sedekah yang paling utama kata beliau yang diberikan dengan bersungguh-sungguh oleh orang yang memiliki sedikit harta pada orang miskin diam-diam. Wah ini gua angel kabeh. Lah nek sedekah dikekno wong sing duwe akeh kok biasa. Wong duwe titik gelem sedekah. Sedekahe nang wong sing luwih melarat terus meneng-meneng ae. Itu yang paling utama. Ya. Saya bertanya lagi, ayat apa yang paling agung dalam kitab Allah? Ayat kursi. Wahai Abu Dzar, 7 langit dibandingkan dengan kursi Allah hanyalah seperti cincin kecil yang dilempar di padang luas. Dan keagungan arsy atas kursi bagaikan padang luas dibanding cincin itu. Aku bertanya lagi, berapa jumlah nabi? Ini terkait dengan pembahasan kita. Pinten jumlah nabi? Rasulullah SAW menjawab 124.000 nabi. Kata Rasulullah dalam bahasa hadisnya mi'atu alfin ya wa arba'atun wa wa arba'atun wa isyrina alfan. Begitu kata Nabi. 124.000 nabi. Aku bertanya, berapa jumlah Rasul? Beliau menjawab 313 Rasul. Kata beliau, jumlah yang banyak, 313 Rasul. Aku bertanya lagi, siapa Nabi pertama? Beliau menjawab, Nabi Adam. Apakah beliau Nabi yang diutus? Allah, ya Allah menciptakannya dengan tangannya, meniupkan ruhnya kepadanya, lalu menjadikannya sempurna dan berbicara langsung dengannya. Beliau menambahkan ada 4 nabi dari keturunan Suryani. Suryani itu Syria kalau sekarang ya. Adam, Syith, Idris. Idris itu nama lainnya adalah Ahnuh atau Khonuh. Dia Nabi Idris inilah yang pertama menulis dengan pena. Dan Nabi Nuh. Ada 4 nabi dari bangsa Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Hud, Soleh niku namanya Arab Baida. Arab sing pun boten nenten. Arab Baida. Nabi Syuaib yang sejaman dengan Nabi Musa. Aku bertanya, berapa banyak kitab yang diturunkan Allah? Nah, ini tadi
104 kitab. Kepada Nabi Syis 50 lembar, kepada Nabi Idris 30 lembar, kepada Nabi Ibrahim 10 lembar. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf ya. Kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 lembar, dan Allah menurunkan Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan. Jadi Nabi Musa itu megang 2 macam, satu suhuf, satu Taurat kitab. Saya sering mengatakan kalau dianalisis secara ilmiah, Nabi Musa itu ada pada masa transisi teknologi. Ya, dari yang sebelumnya bentuk lembaran-lembaran, ditulis di lembaran, kemudian bisa dikumpulkan dalam bentuk kitab. Gitu. Nah, transisi. Saya pernah ditanya oleh murid saya dulu ketika saya ngajar di SMA. Murid saya sekarang sudah jadi kepala SMA Muhammadiyah. Pertanyaannya ketika jadi murid, Pak, Allah Maha bisa menjaga Al-Quran. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kok tidak diturunkan sejak Nabi Adam sampai sekarang? Nah, gitu. Itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah manusia itu mengalami transisi teknologi. Kudu ono sing nulis kok, wis ono kitab. Ya enggak bisa. Nabi Adam belum nulis. Nah, masa ono kitab nulis huruf kok. Nah, gitu. Itu dari sisi ini ya. Dari sisi isinya banyak lagi nanti. Kalau dari sisi isi, Al-Quran belum dibutuhkan pada masa itu. Ya. Hurrima alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Nah, terus ya, diharamkan bagi kalian menikah dengan ibu kalian, dengan saudara perempuan kalian. Kalau itu Nabi Adam dapat itu, ya kalau sampai mulai ya. Itu kan barang belakangan. Jadi secara biologis terjadi perubahan-perubahan DNA, apanya begitu. Kalau dulu itu nggak ada masalah, sekarang kata dokter, wah itu bisa cacat, gitu ya. Itu. Dan Al-Quran diturunkan tentu saja sesuai dengan desain Allah, skenario Allah, sudah pas waktunya memang begitu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.